Seperti itu. Masalah undersubs, oversubs, kalau bagi saya oversubs itu nggak jaminan ya. Karena contoh salah satu emiten minuman oversubs berapa kali, berapa triliun. Hmm. Jadi bubur juga tuh. Karena apa? Hmm. Kebanyakan tendensinya barang-barang kecil seperti ini, kita ini ngebom IPO-nya. Saya, Hmm. Haji Sabrina, semua lah, Michael Yo. Ada IPO gini, kita ngincernya mungkin cuma dapat 100 juta, kita ngebomnya mungkin 5M, 6M. Hmm. Ya kan? Hmm. Gimana nggak oversubs kayak gitu. Begitu udah dibagi, ya nggak ada lagi yang mau subscribe, ngapain? Gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi istilah oversubs itu ya sebetulnya karena bom-boman itu semua. Jadi jangan ketipu. Hmm. Kayak gitu. Bukan the real demand itu. Karena mereka tahu dibaginya kecil, ya kita semua berbondong-bondong untuk ngebom gitu kan. Hmm. Betul. Kayak gitu sih. Yes. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih. Contoh kok CNMA bagus secara profit. Kira-kira gimana? Walaupun dia Oke, kalau kita bedah prospektus dari sinema sendiri, yang saya kurang suka itu selalu gini loh. Saya kurang suka perusahaan yang IPO, tapi income-nya itu bukan dari main bisnisnya dia. Kita tahu sinema, pendapatan tiketing dia dibandingkan dengan pendapatan makan minuman dia, itu lebih gede dia jualan makanan minuman dibanding dia jual tiketing gitu kan. Di mana ini make sense? Kalau kita ke bioskop di daerah, contoh nih dekat rumah saya nih, Pakuwon City, itu bioskop cuma 25.000 Sab. hmm. Itu kita beli popcorn sama beli tetek bengeknya aja mungkin satu orang 50.000 gitu kan. Revenue-nya lebih Hmm. gede jualan makanan minuman daripada jualan tiketnya. Marginnya Nah, lebih gede. Marginnya iya. Nah, lebih besar. kalau kayak gini, yang kemudian saya pertanyakan, satu, dia mau pakai dana IPO ini kan katanya untuk ekspansi nih, Hmm. sama bayar utang sedikit ya, nggak salah ya. Ekspansinya ekspansi kemana? Sedangkan semua mall udah ada XX1. Hmm. Dia butuh duit itu untuk ekspansi apa? Sedangkan dia beli right film apa segala, selama ini tanpa ekspansi pun udah jalan gitu kan. Udah nutupin dari operating income gitu kan. Yes. Berarti kan sedangkan dia sendiri kan dalam kondisi nggak punya aset gitu kan. Hmm. Terlepas nanti masalah IPO-nya naik atau turun, bagi saya itu saya nggak terlalu lihat, tapi bagi saya untuk tipe bisnis seperti ini saya kurang favorable. Ini preferensi pribadi ya, bukan mencerminkan pandangan apapun. Ya, ini preferensi pribadi bagi saya. Ya saya nggak yakin penggunaan duit ini untuk apa? Untuk bisnis ekspansi. Ekspansinya kemana? Hmm. Sedangkan semua mall pasti ada XX1. Hmm. Gitu kan. Dan dia pasti dapat special rate karena dia itu mengundang yang namanya orang masuk ke mall. Hmm. Kayak gitu. Jadi dan semua income-nya dia itu udah tercover dari operating income. Jadi kalau untuk capex sih saya bingung capex-nya untuk apa. Hmm. Gitu. Apakah dia ekspansi? Nggak tahu ya, mau ekspansi apa ya? Mau bikin standalone bioskop? Atau gimana? Nah, menurut saya standalone bioskop ya buang duit ya. Ngapain lu bisa dapat biaya sewa murah nempel di mall, Hmm. ada crowd-nya sekalian, menguntungkan win-win sama mall sama dia. Terus Hmm. ngapain? Dia harus standalone bioskop gitu kan. Hmm. Terus emang dia mau ngambil filmnya mau sekarang yang kalau sekali ngambil 5 film sekarang mau jadi 50 film kan nggak mungkin juga. Iya sih. Karena film pasti ya itu aja yang diambil gitu, yang lagi hit aja ya. Film hit berapa banyak sih? Ya, benar. Kayak gitu. Jadi bagi saya sih agak nggak favorable dengan reason kenapa dia ngambil IPO untuk ekspansi. Hmm. Nah, kalau bahas secara durasi kok, biasanya berapa lama sih kok Bernard keep saham IPO? Gampangannya gini, kalau udah bagger, paling gampang apa? Ambil modal. Kalau udah bagger ambil modalnya, sisa profitnya biarin lah, mau jadi bubur atau mau jadi diamond ya biarin gitu kan. Tapi kita bisa tidur nyenyak daripada kita taruh semua duit di sana, bagger kedua nggak diambil, bagger tiga nggak diambil, tahu-tahu minus 50% kan sakit ya. Kayak gitu. Jadi ya ini masalah kita bisa mengatur kita punya
ekspektasi lah, di mana kita bisa merasa cukup. Kalau memang fundamentalnya bagus, tapi barang ini naik terus, at some point kan jadi mahal ya. Itu kan kita juga harus sadar. Contoh deh, simple, ADMR. ADMR bagus, bagus pada harga yang tepat. Di harga 600 sampai 1000 ADMR bagus, saya mau beli. Tapi kalau udah 3000 ya kita jualan, Pak. Karena apa? Pabrik aluminiumnya dia baru siap setengah kapasitas 2025 dan 2027. Benar. Terus sekarang dia cuma jualan coal, ya memang dia jualannya Coking bukan coal. thermal coal, dia jualannya coking coal. Tapi harus diingat, kapasitasnya ADMR itu 10%-nya Adaro. Betul. Walaupun harga jualnya 1,5 kali sampai 2 kali dari met coal, dari thermal coal, kapasitasnya itu cuma 10%, ya kan? Market cap-nya hampir sama. Ya apa make sense? Ya enggak, ya saya sih milih mendingan Adaro-nya daripada ADMR-nya. Jadi jangan mentang-mentang ADMR di bawah Adaro terus kita mikir, oh kalau market cap-nya ADMR 40 triliun, Adaro-nya karena punya ADMR sekian persen berarti Adaro harus di sekian puluh triliun. Itu kalau dalam kondisi ADMR-nya dalam nilai wajar. Kalau dalam nilai nggak wajar ya jangan dilihat kayak gitu. Sama seperti Medco dan Aman. Pada waktu Aman IPO di harga 1.800, itu market cap Medco sendiri sama porsinya dia punya Aman, gedean value dia punya Aman sekitar 21T, padahal waktu dia koreksi sampai harga 900, market cap Medco itu cuma 18-19T gitu kan. Ya itu bisa divaluate bahwa dengan nilai wajarnya Medco, dengan nilai wajarnya Aman, ketemu nilai wajarnya Medco gitu kan. Oke, dengan part of sum, kita ngitung dari Medco punya PetroChina, Medco punya Aman 21%, bla bla bla, ketemu kan. Oh, di harga sekian, kita bisa terima. Tapi jangan dinaik-naikin terus. Ketika Amannya udah 2.600, oh berarti harga wajarnya Medco 1.800 gitu kan. Ya nggak gitu juga caranya. Karena 2.800-nya Aman itu juga udah mahal gitu kan. Betul. Ya. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter kita lah. Jadi jangan kemakan seperti itu, terus kita cari pembenaran untuk dasar valuasi kita. Valuasi itu paling gampang untuk cari pembenaran. Asumsinya banyak. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan nih kok, kalau untuk Humi ya, ini prospektusnya katanya bagus nih, under value juga, tapi dia punya trauma nih dengan GTSI, gitu kok. Mungkin karena ini ya kali ya. Jadi kembali lagi ke poin saya, bagaimana saya menilai IPO adalah masalah ownership. Saya rasa itu sudah cukup jawab. Oke, singkat, jelas, dan terjawab ya. Iya, masalah ownership itu sudah cukup jawab. Kenapa saya nggak ambil Humi? Oke. Seperti itu. Ya kita harus peka-peka dikit lah. Kita diomong ini under value, kayak prospektusnya bagus. Kembali lagi, poin nomor 1 saya screening itu bukan bisnis. Poin nomor 1 saya screening owner. Barang bagus kalau ownernya kayak gitu ya hasilnya kayak gitu juga gitu kan. Gitu ya. Oke, kalau misalkan suatu saham IPO dengan warrant, itu gimana kok? Apakah itu bisa menambah penglaris gitu istilahnya? Oke, jadi gini, biasanya kalau induknya digoreng kan warrannya ngikut. Jadi kan bisa double cuannya gitu kan. Nah, kalau apakah pasti menarik apa enggak ya lihat juga warrantnya ini ditebus di berapa. Karena warrant ini sebetulnya apa sih? Kita harus tahu, warrant ini kan sebetulnya kepastian pendanaan bagi emiten untuk sekian tahun mendatang di valuasi yang menurut emiten di sekian tahun mendatang itu di situ. Iya kan? Jadi kita tinggal lihat secara bisnis, misalkan nih, barang ini IPO di harga 100, ada warrant, ya kan? Ada warrant, dan dari warrant ini nilai tebusnya 180, dan expirednya 1 tahun. Kita tinggal lihat, emiten ini dalam setahun emang value-nya 180 nggak? Kalau memang dia value-nya nggak 180, ya kemungkinan besar warrant-nya akan worthless gitu kan. Ya berarti ya jangan diikutin. Ya berarti ya kalau kita ngomong warrant-nya cuma pemanis ya, kalau dia naik karena induknya digoreng ya buang aja udah. Jangan ikutin main warrant-nya juga gitu. Yes. Kecuali udah siap rugi ya.
kayak gitu. Jadi ya memang intinya kayak gitu, kita harus tahu sebetulnya warrant ini apa. Warrant ini tuh anggap aja option untuk ditebus. Dimana kalau kalian tebus ini tuh jadi dana segar untuk owner, untuk perusahaan, bukan untuk owner ya, untuk perusahaan. Di valuasi tertentu, kayak gitu. Jadi ya kita harus peka lah terhadap warrant ini. Nggak semua warrant bisa berhasil. Ya buat pemanis kalau awal-awal digoreng ya pasti manis gitu kan. Jangan sampai kegoreng aja gitu. Nah, ini tadi ada KMY juga nih kok bilang katanya kalau mau ikut IPO yang hit rate-nya 10%, join aja di BET 88. Asik. Yuk. Sisa buka account di Ciptadana minimal cuma 50 juta. Kita mau bahas apapun ya Sab ya. Mau dari forex, makro, sampai kita milihin IPO dan stock pick kita kasih semua. Ya, setuju. Betul. Nah, linknya ada di pin ya. Aku udah pin di situ ya, Ci. Iya, mantap. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Kita masih mau bahas IPO atau gimana nih, Vin? Boleh, gas. IPO kayaknya. Sebenarnya ini ada juga nih yang ngebahas kok kayak Era Jaya katanya kan nih bentar lagi juga ini ya. Kira-kira ada pandangan nggak kok nih? Oke. Kalau kita lihat Era Lestari itu sebetulnya sumbangsinya terhadap Era Jaya kok nggak salah sekitar 10 atau 15% revenue ya. Jadi jangan diharapin Era Lestari punya market cap kayak Era Jaya. Ya itu jauh gitu kan. Terus kalau kita ngomong nanti valuasinya Era Lestari gimana ya? Valuasinya Era ya pasti ngikut peers-nya lah. Kita ngeliat MAPI ya. MAPI di valuasi yang proper ya. Menurut saya MAPI proper di 1.600-an ya. Ya itu PI berapa tuh MAPI di 1.600-an? Ya kurang lebih Eral ya valuasi normalnya ya ngikutin MAPI lah. Di PI MAPI yang di 1.600-an itu PI berapa. Nah, yang jelas kalau Eral sih IPO benar. Kita tahu ownernya reputable. Terus kita tahu dia juga secara size juga oke. Dan menurut saya sih Eral ini pendatang baru di ini ya retail yang mungkin selama ini nggak banyak emiten retail yang kita punya kan di bursa juga kan. Jadi cukup menarik sih bagi saya. Menarik ya kok buat nanti kalau IPO ya untuk Era. Menarik. Cuma jangan diharapin bisa kayak mercon meledak-meledak gitu ya biasanya. Kayak gini ya nggak akan jadi mercon sih. Ya. Karena induknya sendiri juga pergerakannya sideways berat ya kok. Betul. Kita lihat juga betul. 80. Tapi di tengah sideways berat itu ada akumulasi terjadi di induknya ini. Jadi ya oke lah. Kita tinggal nunggu kapan induknya mengakhiri sideways beratnya sama seperti Medco. Barang-barang yang sideways berat seperti ini cuma butuh satu, sabar. Sabar sama disiplin ya. Kalau sideways-nya ternyata nggak break ke atas tapi break ke bawah ya kita tetap nggak boleh denial gitu loh. Betul. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ini juga banyak yang bahas Maha nih kok. Mahal ini mahal ya. Karena KMY ya, mahal ini ya. Ya. Itu kalau saya guyonan sama MY karena Maha ini juga salah satu kontraktornya Bayan, kita ngomongnya semoga dibayankan gitu kan. Gini, to be exact, Maha ini pada waktu IPO valuasinya sangat murah. Jadi kita juga harus lihat dia punya laporan keuangan, walaupun earningnya dia itu juga dibantu dividen dari MCOL, dibantu dari kenaikan saham MCOL, ya kan? Setelah kita ngomong, dia kan cut off-nya full year 2022. Nah, dari full year 2022 kita lihat ke first half 2023, ya saham MCOL-nya ada penurunan ya dari harga di nilai buku Desember 2022 sama di Juni 2023 kan masih ada penurunan. Terus dividen juga belum terima. Ya di sini menurut saya sih earning dari Maha kemungkinan akan susut 100 sampai 125 M. Nah, dengan earning yang susut 100 sampai 125 M itu berarti PI-nya Maha ya kita ngomong valuasinya dia just right di berapa? 230-an. Makanya ketika tadi dia dibawa ke bawah 200,
pasti ada perlawanan, orang mulai buy karena merasa murah gitu kan. Ketika dia di atas 250, 260, ya beberapa orang yang memang beli karena masalah value-nya dia pasti akan take profit. Karena dari awal di grup saya juga ngomong dia just in price di 220 atau 230.